tersangka, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah mengatakan bahwa partainya PDIP akan diaut-aut atau diacak-acak terkait Kongres 6 PDI Perjuangan. Ini biar kedengeran, kenapa? Karena itu juga udah ada nih berita. Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diaut-aut. Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau aut-aut partai saya. Orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Coba merangkai bahwa ternyata di dalam peristiwa-peristiwa tersebut memang kita di posisi yang sangat ditekan di berbagai pihak. Mulai dari bagaimana narasi tenggelamkan banteng, tumbangkan banteng, kalahkan banteng itu terus dilakukan glorifikasi di media sosial untuk menekan kami, lalu pemasangan spanduk-spanduk yang provokatif di berbagai jalan-jalan utama di Jakarta dan Bogor, hingga kemudian panggilan demi panggilan hukum yang diserukan kepada pimpinan partai PDI Perjuangan. Keseluruhan situasi itu sangat terorganisir dan sangat terstruktur, dan buat kami ada nuansa politik yang sangat tinggi di sana, apalagi dilakukan di momentum yang sangat dekat dengan momentum politik sangat penting, yaitu Kongres Partai, yang kita tahu bahwa dalam konteks itu maka posisi sekjen di partai manapun saat menghadapi Kongres perannya sangat sentral. Nah, situasi ini tentu membuka berbagai pemikiran di dalam internal kami. Apakah ini adalah upaya terstruktur untuk kemudian mengacak-ngacak konsolidasi internal partai? Ini yang sedang kami rasakan bersama-sama. Itu, Mbak. Ini jadi rame seperti ini karena ada dua hal kan. Yang pertama adalah ini sudah terlambat sebetulnya. Kenapa terlambat? Karena Pak HK dan Ibu Mega sudah tahu bahwa Pak HK akan jadi tersangka kan. Makanya berkali-kali diungkapkan. Nah, kalau sudah terlambat seperti itu, apalagi diumumkan atau press conference-nya setelah berita beredar gitu. Maka itu kan berkembang di masyarakat. Kenapa bisa seperti ini gitu. Kemudian yang kedua adalah saya yakin banyak masyarakat ingin ini cepat berlalu aja supaya tidak mengganggu roda pemerintahannya Pak Prabowo. Maka pertanyaan-pertanyaan itu kerap muncul gitu, baik dari sisi KPK-nya Pak Setio maupun dari KPK sebelumnya gitu. Kan kita bertanya ini kenapa sih kemudian ada Harun Masiku lagi yang muncul gitu, padahal berkali-kali Pak Prabowo sudah mengatakan pentingnya kita memberantas kemiskinan, pentingnya kita merdeka gitu ya. Bahkan beberapa kali keliling luar negeri juga sama sekali tidak memprioritaskan pembicaraan ini lagi. Bahkan dia sudah mulai berbicara tentang bagaimana ekonomi harusnya bisa membaik di 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh kembali lagi ke KPK. Ini KPK maunya ngapain sebetulnya? Karena tadi disebutkan kan oleh TV One bahwa case ini adalah anggota DPR 2019-2024. Anggota DPR yang baru yang 2024 aja udah dipilih lagi gitu. Apakah ini pekerjaan rumah yang belum selesai ataukah ada agenda lain di seputaran itu, kan yang tahu KPK Pak Setio aja gitu. Tapi sih kami mengharapkan ini saya sebagai rakyat ya. Ini kalau memang harus diselesaikan lah. Ya. Karena yang membingungkan buat rakyat sekarang ini case-nya case hukum atau case politik. Ya. Jadi kalau kemudian ini tentang internal partai sih, apakah kemudian merasa terganggu? Ya saya harus mengatakan pasti PDI Perjuangan terganggu gitu, karena Pak HK dicekal, kemudian Pak Yasona juga yang menteri hukum HAM-nya di era Pak Jokowi juga dicekal. Setiap ada pencekalan kan maka rakyat akan bertanya gitu, ini ada apa? Kemudian sebesar apa? Gitu, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dijawab. Kalau memang ternyata ini ranahnya politis, maka rakyat juga berhak bertanya, gimana case-case yang lain, case BTS misalnya, atau case CPO, minyak sawit dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa hanya dalam hitungan waktu 2 minggu pasca pelantikan pimpinan KPK yang baru, kemudian 2 alat bukti itu kemudian dimainkan. Barang matang yang kemudian akan dijadikan sebagai bagian dari proses itu. Maka argumen dari teman-teman di PDIP tentang tebang pilih, tentang
beberapa hal yang kemudian berpotensi menjadi ruang intervensi politik atau politisasi penegakan hukum, itu kemudian memang menjadi hal yang cukup legitimate. Tetapi di saat yang sama memang kemudian tidak bisa dipisahkan bahwa kalau misal memang kasusnya memang ada, case buildingnya ada, itu juga menjadi hal yang harus dibuktikan. Kalau misal kemudian tadi pimpinan KPK mengatakan ada 2 alat bukti yang cukup, saya rasa lembaga selevel KPK juga tidak main-main. Artinya bahwa kalau misal memang itu bisa dibuktikan, ya silakan dalam ranah peradilan. Tetapi dalam konteks politik ini menjadi agak unik ya. Dan ini menjadi suatu hal yang sering terjadi, bukan hanya di Indonesia. Saya banyak melakukan studi tentang politik anti korupsi di sejumlah negara berkembang, di mana lembaga-lembaga anti korupsi itu seringkali memang menghadapi sebuah dinamika kekuasaan sehingga kemudian menjadi cukup vulnerable terhadap intervensi politik, terhadap intimidasi, terhadap politisasi dan lain sebagainya. Dan impactnya memang bisa kemana-mana terkait dengan netralitas, independensi, dan juga profesionalitas lembaga anti korupsi. Nah, di dalam konteks pola politik yang berkembang, memang nama Mas Hasto itu cukup sering dijadikan sebagai informasi spekulatif yang diinfokan akan dijadikan sebagai tersangka. Memang posisi dia cukup strategis dalam konteks politik. Bukan hanya sekarang, tetapi rentang waktu 9 tahun sebelumnya di era pemerintahan Pak Jokowi juga cukup signifikan. Bahkan informasi spekulatif juga yang berkembang. Salah satu titik pisah misalnya antara Pak Jokowi dengan PDIP, salah satunya juga ada faktor misalnya Mas Hasto misalnya sebagai sekjen. Karena faktor komunikasi yang tidak sesuai dan pilihan-pilihan politik terutama jelang Pilpres kemarin, tampaknya ada titik beda yang kemudian ngeblok komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega misalnya. Nah ini yang kemudian memunculkan cukup banyak sinyalemen yang spekulatif, bisa benar, bisa tidak, tetapi seolah mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Mega bahwa akan ada kekuatan yang mengawut-awut. Nah, dan kekuatan itu tentu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Pasti dia punya jaringan, dia punya kekuatan, dan kalau misal dilihat memang kekuasaan terbesar saat ini di tangan Pak Prabowo. Tapi kalau melihat statement dari Bu Mega, para elit PDIP, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Seno, ada banyak clue tadi yang pernah berjalan bersama kami. Ini adalah bentuk pengkhianatan. Secara tidak langsung statement itu dialamatkan kepada Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Bisa saja Mas Gibran yang sekarang berada di kekuasaan, atau Mas Bobi yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Pak Jokowi. Nah oleh karena itu, kalau misal kemudian melihat tren ini, memang tampaknya ini adalah bagian dari awal perseteruan antara lingkar dekat Pak Jokowi yang disinyalir oleh teman-teman PDIP menjadi elemen kekuatan di belakang ini. Meskipun tentu itu tidak mudah untuk dibuktikan, tetapi bahwa bagaimana sinyalemen-sinyalemen itu terus berkembang, yaitu menjadi bagian dari spekulasi yang akan terus kita lihat ke depan. Menurut saya nyalak sepanjang masa kan, begitu kritis, begitu agresif. Jadi argumen-argumen yang semacam ini sepertinya selalu ditempelkan bahwa kasusnya Harto ini itu lebih kentara nuansa politisnya. Apalagi misalnya saat Pilpres, saat Pilkada, kalau Hasto agresif menyerang seseorang, menyerang kelompok tertentu, selalu muncul Harun Masihu dan seterusnya. Itu argumen politisnya. Tapi kan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan Harun Masihu yang menggantung 5 tahun itu kan menyeret nama Pak Hasto dalam konteks nama-namanya yang dikira punya kontribusi, dinilai punya andil dalam terkait suap yang sebenarnya jumlahnya tidak terlampau banyak ya. Apalagi misalnya ini kan kasusnya cukup lama, 5 tahun, kenapa baru saat ini? Kalau memang sejak awal ada indikasi keterlibatan orang penting di PDIP, kenapa tidak dari awal ini dipanggil? Nah, ini kan kalau mau jujur, Hasto ini kan bukan target utama. Justru target utama itu sampai saat ini tidak terungkap. Siapa? Harun Masihu yang sudah lama jadi DPO, tidak temu, tidak terungkap. Mungkin Mas Yudi nanti bisa sebut apa rumitnya sih cari orang ini barang. Biasanya kalau di Indonesia ada kasus kayak terorisme, ada begal, ada kasus 2 hari beres selesai. Ini kok panjang sekali ceritanya.
ini Hasto, ini kan belakangan dianggap Baik. sebagai ada novum baru, ada kontribusi, ada keterlibatannya terkait dalam kasus ini. Mestinya yang pokok dulu, baru orang-orang yang terlibat di sekitarnya. Tapi ala kulli hal bagi saya, setiap apapun proses hukum harus memang ditegakkan di atas segala-galanya. Yang paling penting bagi saya saat ini adalah KPK ini kan lembaga menurut saya cukup luar biasa besar, yang ditangani itu mestinya kasus-kasus yang besar lagi. Bahwa ada kasus Harun Masihu, ada Sekjen PDIP, ini kan jumlah kerugiannya tidak terlampau seberapa. Mestinya KPK fokus negara yang kemudian dirugikan triliunan, ratusan M. Nah itu yang diuber-uber sampai liang lahat. Mungkin sekelas KPK, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian kalau tanpa ada alat bukti, atau misalnya alat buktinya di karang-karang misalnya, itu menurut saya nggak mungkin. Tapi yang disebut politis itu sebenarnya ini banyak kasus besar lain loh, yang ruginya triliunnya. Ini kok kenapa yang didahulukan? Artinya apa? Kecil, besar, dan sedangnya persoalan. Menurut saya ini tentu menjadi PR bagi penegak hukum, terutama bagi KPK. Udah harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya sudah, ini Hasto selesai, sudah ada tersangka, tinggal cari Harun Masihu. Setelah itu ada kasus-kasus besar lagi yang merugikan negara, triliunan, ratusan M. Itu kejar. Jauh lebih penting dari ketimbang kita meributkan sesuatu yang sebenarnya kerugian negaranya ya mungkin tidak terlampau banyak dibandingkan dengan kerugian yang lain.